Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Budes. Pada malam Ahad malam, nah, 8 lain gitu. Pada Ahad malam, Besok gue Budes mereka. Berbicara 1 minggu, Ibu Des mulai belajar memakai istilah 1 pekan. 1 pekan. Ya, berarti itu 1 minggu. Itu bahasa Minang asli. Oh, Minang sekaligus Sari. Sari. Ya kan? Itu perintah Pak Pipret. Oh, enggak, cuma depan Dewa. Depan Dewa. Oke, di sana Sobat Minang TV sadonya, alhamdulillah live streaming kita di hari Ahad 26 Juni 2022, hariku yang keempat. Yang ketiga. Budes ketinggalan. Tadi kalian taunya. Dia tuh Malala kami. Jadi program Malala yang pertama. Ya. Yang kedua Teluk Mata Ikan. Toto Punggung. Toto Punggung. Yang ketiga kegiatan Melayu Dermawan. Dan yang keempat program pokok kita tentang diskusi publik yang bertema hariku adalah polemik randang babi. Oke, di sana Sobat Minang TV sadonya, sebelum kita mulai diskusi publik kita di edisi Kampe kemudian Iya. Sudah 4 pekan kita melakukan dialog publik. Di edisi keempat 26 Juni 2022 kita basuh balik jodoh sana malam hari ko. Tentu Budes silakan sapu doa sana kita doakanlah doa sana kita dengan segala sesuatu yang baik. Oke, baik ke Sanak Minang TV dimanapun berada, yang di Kota Batam maupun di luar Kota Batam, bertemu kembali dengan saya Desmanis dan Sapril Bahar di acara dialog publik dengan tema polemik randang babi. Dan yang pastinya dan Sanak Minang TV kami selalu mendoakan semoga dan Sanak Minang TV, penonton setia Minang TV selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan kemudian kami menghimbau ke seluruh penonton Sanak Minang TV untuk selalu memfollow Suara Minang TV, subscribe YouTube-nya Suara Minang TV dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tanda lonceng. Iya, nah di tanda buka YouTube, cari Suara Minang TV, terus tekan subscribe dan tanda lonceng. Jangan lupa. Jadi selalu update dengan kegiatan yang dilakukan liputan SMTV. Nah, oke, di sana Sobat Minang TV sadonya, tentu sekali lagi apa yang disampaikan Budes, kita tetap berdoa kepada Yang Kuasa. Di sana sadonya selalu berbahagia bersama keluarga, selalu istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah, dan selalu sukses bersama keluarga di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan yang pastinya kalau ingin penonton langsung datang ke studio kita dialog terbuka. Jadi boleh datang ke SM Cafe yang beralamat di Komplek Grand Tiban Koperasi nomor 8. Ya, yang identik dengan kopi jahe. Oke, di sana Sobat Minang TV sadonya, ikutin terus live streaming kami khusus yang kita lakukan hari ini, dialog publik yang bertema ada apa dengan polemik tentang rendang babi. Jangan lupa ikuti tarik Suara Minang TV, suara orang awam. Baik Pak, kita perkenalkan satu persatu narasumber kita yang hadir pada malam hari ini dan beberapa para tokoh masyarakat yang akan menjadi finalis ya pada malam hari ini. Jadi insya Allah di sana kita akan perkenalkan beberapa tokoh narasumber utama dan para panelis yang sudah hadir di SM Cafe ya. Tapi sebelum kita memperkenalkan Budes, tentu minta dulu seluruh tamu undangan SM Cafe silakanlah nikmati sajian yang ada di SM Cafe ya. Seperti teh talur, kopi jahe ya kan.
Dan yang paling penting itu samba buru-buru. Samba buru-buru tadi siang sampai 3 kali tambah Pak. Sungguh menggoda selera. Oke, di sana satu persatu kita perkenalkan. Sebelum kita perkenalkan, terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah hadir di dalam dialog publik kita pada hari ini, di dalam berbincang-bincang sehubungan dengan flyer yang telah kita sampaikan. Yang pertama yang ada di ujung, Ustadz muda tapi bukan masih bujangan ya. Iya. Jangan sampai menganggap beliau seorang bujangan walaupun wajahnya sangat-sangat baby face ya. Iya, betul sekali. Muda apa ya? Maka muda hadir gini dek karena Ustadz hadir gitu. Perkenalkan muda. Ya, Ustadz, assalamualaikum Ustadz Sahid Caniago. Ustadz Sahid Kalau ini Caniago. serasa yang paling bangga pasti orang Caniago malam. Oh tentu lah iya. Karena makanya diundang finalis ketua Rang Caniago. Karena narasumber Rang Caniago. Orang Caniago. Dan yang terpenting, all kru banyak lagi Caniago. Iya, ini calon menantu Rang Caniago. Amin, amin, amin. Beliau- Cari dia Pak Pimret. Cari dia. Rang Caniago. Iklan Pak Pimret, iklan. Oke. Jadi Ustadz yang lagi viral ya, yang baru-baru ini yang sangat viral sekali, dulunya sudah viral juga, tapi lebih viral lagi lebih viral lagi Ya. dengan kejadian yang di Baitul Sakur ya, Betul, Pak betul. Os ya. Jadi betul ya Pak Ustadz, dibalik segala sesuatu Ada hikmahnya ya? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya, Gitu. alhamdulillah. Oke, di samping beliau ada Ustadz Daud Yang selalu setia mendampingi selalu beliau. setia mendampingi beliau. Berasal dari Pesaman ya Ustadz ya. Kalian mengerti bahasa Minang kan Ustadz? Alhamdulillah ya. Dan beliau sampaikan adalah Ambo selalu menonton live streaming Suara Minang TV. Tapi di like nggak Pak Ustadz? Di subscribe nggak YouTube-nya? Baik. Wah, terima kasih. Sudah tua lo bisa Ustadz. tadi kalau oh iko yang Pak Safril Bahar ya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak telah hadir di SM Cafe Kopi Jahe. Selanjutnya bunda kita. Bunda kita, orang tua kita, warga Batam asal Sumatera Barat yang memang sangat-sangat luar biasa kiprahnya terhadap Ba'a Bundo Kanduang di Kota Batam, khususnya Minang ya. Ba'a sebenarnya seorang perempuan Minang itu berbudaya sebagai seorang Bundo Kanduang. Iya. Beliau adalah Bundo Elma Wati. Bundo Hajah Elmawati. Assalamualaikum Bundo. Masya Allah. Beliau juga sekretaris Bundo Kanduang Provinsi ya Bundo. Ya. Ayolah. Atau sudah naik jabatan Bundo. Menjadi Bundo Kanduang nasional gini. Tapi beliau salah satu aktivis Minang ya. Aktivis Minang dari perempuan. Perempuan, Ya, iya. dari perempuan. Makanya Pak Hos malam kini Idris juga hadir tampilnya seperti ini Iya. karena berhadapan dengan Bundo Kanduang, berhadapan dengan Ustadz. Iya, iya. Beko karena Pandai lah. iya memang harus menyesuaikan Betul, Pak menyesuaikan Pimret. diri. Oke, di sana Suara Minang TV Sadonya. Selanjutnya kita perkenalkan beberapa penulis yang sudah hadir. Sebenarnya masih ada yang Masih ada yang akan perjalanan. Insya Allah Bapak Sarif Riyadi sebentar lagi akan hadir di tengah kita, dan beberapa tokoh lagi yang telah kita undang. Mudah-mudahan beliau bisa datang di tengah kita. Kalaupun tidak, kami yakin dan percaya karena memang kesibukan di antara tokoh-tokoh tersebut. Betul. Di samping kiri kita siapa Des? Ketua KBRC ya. Ketua KBRC. Dulu ketua IKSB. Kecamatan Sekupang dulunya gitu. Dulunya. Bapak Ardi Busra. Assalamualaikum Pak Ardi. Terima kasih banyak Allah datang di SM Cafe. Salam Rang Caniago. Salam Rang Caniago. Apa hari ini kan? Oh iyalah. Salam Rang Caniago. Pak Iskandar tadi mana? Hadir. Oke, Pak Iskandar, terima kasih banyak. Selanjutnya udah kita Johannes K ya. Wah, Johannes Ken. Alhamdulillah, terima kasih banyak dah hadir di SM Cafe sebagai salah satu tokoh masyarakat Sekupang.
yang bertinggal di Tiban Kampung. Ide sangko tadi apa kok orang Medan. Oh, Namo Johannes Ken gitu. Namo barat kan? enggak, bantu penguasa Tanah Abang ya. Betul nah? Oke, dah terima kasih banyak dah. Silakan menikmati teh talu tapainya dah. Oke, di sana Saudara Minang TV sadonya kita seperti apa yang Ibu negara indak ke Mas Apu? Oh, selamat datang bunda-bunda kita yang telah hadir di SM Cafe. Nah, foto yang baru datang, tolong sorot tuh tokoh masyarakat Minang. Narasumber kita. Ya, salah satu narasumber kita Bapak Zaref Riyadi ya. Dan sebelum itu Pak Hos, kita sampaikan kepada penonton Soro Minang TV, Ya. silakan berkomentar. Silakan di berkomentar. komen maupun di YouTube atau di Facebook. Oke. Nah, kita akan nanti sampaikan kepada narasumber. Benar, Nah. itu satu Budes. Oh, karena kita juga mengingatkan kepada seluruh penonton Soro Minang TV dan kepada apa-apa kita bunda-bunda kita sebagai narasumber dan penalis, kita membahas sesuatu yang cukup sensitif. Iya. Maka kita karena memang ini adalah sebuah live streaming, berarti kita memberikan sebuah komentar memang benar-benar bijak. Tajam boleh, tapi jangan sampai Jan model sianu itu. Beko sama lewat jenyo jadinya nah, kalau sempat kita menyinggung karena kita harus memahami bahwasanya undang-undang ITE lah, bahwasanya tentang undang-undang penistaan agama lah dan segala macam, atau bahkan pencemaran nama baik kan itu Bapak Ibu ya. Jadi kepada seluruh penonton yang ada di rumah, silakan berkomentar dengan baik, dan Bapak Ibu yang ada di SMKP kita memberikan komentar yang cukup bijak sehingga sasaran apa yang kita capai tapi tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Zaref. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Masya Allah, masuk Pak. Ya, selamat datang untuk Bapak Selamat kami, datang. orang tua kami, senior kami di Gunung Limo, dan tokoh masyarakat Minang Kota Batam. Oke. Bapak Dr. Anus Zaref Riyadi. Riyadi. Assalamualaikum Pak. Masya Allah, terima kasih banyak Pak. Dekek Bunda Ilma dulu. Silakan Pak. Dekek Bunda Ilma. Dekek Bunda Ilma dulu Pak. Ini seraso baru balik dari Parak apa raso ya. Laga lain loyo. Tolong Tapi dek karena undangan kok anak-anak kemenakan, baju oleh Iya. kok tak datang, tak mensupport kegiatan anak kemenakan yang positif. tolong SMKP tetalu Bapak gitu karena laga lain loyo. Oke, di sana Saudara Minang TV sadanya perlu kami sampaikan adalah seperti yang kita ketahui Budes, dalam 1 bulan terakhir dunia negara kita dihebohkan dengan beberapa isu-isu yang sangat dikenalkan narasumber sensitif. kita tadi setelah Silakanlah. Karena Budes kalau lah berbicara orang pegumbu agak semangat. Capek. Ya, penonton setia Minang TV, salah satu narasumber kita yang baru hadir, beliau adalah salah satu kebanggaannya Bapak Wali Kota kita juga ya. Ya. Kemudian salah satu tokoh senior di Gonjong Limo Kota Batam, belum pernah menjadi ketua Gonjong Limo. Ya, benar. Dan beliau salah satu dulunya pengurus di KSP juga ya. Yang pastinya beliau di dalam organisasi Minang sudah malang melintang. Dan beliau juga kini lebih memilih menghabiskan hari tua itu di Parak. Nggak Paralu pulang kampung udah. Gitu. Berarti tidak di Parak, dia di Pora. Kalau bahasa payungnya di Poga. Di Poga. Di Poga. Nah, Bapak Zaref Riyadi. Assalamualaikum Pak. Masya Allah, alhamdulillah, di sana Saudara Minang TV sadonya para narasumber utama kita sudah hadir lengkap. Pak Bundret, kok banyak lo orang kenal nya? Salah satu penulis kita malam ini dari Batam Bicara. Oh, dari Batam Bicara. Jadi beliau menjadi malamiko menjadi penasi untuk dialog kita malam ini karena beliau sumbernya media orang media. Oke. Di sana Saudara Minang TV, seperti apa yang flyer yang telah kami sampaikan kepada Dusanan Sadonya, yaitu tentang polemik babi randang.
randang babi, maaf, polemik randang babi. 1 bulan terakhir Indonesia dihebohkan dengan sebuah berita yang sangat sensasional, yang pada prinsipnya kadang-kadang menyinggung perasaan-perasaan saudara-saudara kita dari suku-suku lain. Iya. Salah satunya adalah suku kita sendiri, orang Minang, yaitu viral sebuah rumah makan yang diberi nama dengan rumah makan babi Ambo. Nah, disitulah di sana Saudara Minang TV muncul sebuah polemik besar, sehingga banyak komentar-komentar dari masyarakat Minang yang ada di Jakarta, masyarakat Minang yang ada di kampung, ataupun masyarakat Minang yang berstatus sebagai ulama dan segala macam, itu memberikan komentar tentang rumah makan babi Ambo tersebut. Iya, karena identik kalau randang itulah pasti punya orang Minang. Iya. Kalau berbicara rumah makan dan itu bahasa Minang, maka orang berpikir itu rumah makan Padang. Iya. Kalau seandainya dun sana, pai dun sana ke Eropa, pai dun sana ke Amerika, tapi ragu rumah makan masuk apakah halal atau tidak. Jika basobok di judulnya rumah makan Padang, orang tidak pernah berpikir-pikir itu pasti halal gitu. Nah, cuman masalahnya rupanya muncul rumah makan dengan nama babi Ambo. Bersama Saudara Minang TV, masalah itulah mungkinlah mulai selesai. Asal mulanya di situ. Asal mulanya di situ, dan itu masalahnya lah mulai selesai. Tapi apa yang terjadi di sana Saudara Minang TV sadonyo dalam beberapa hari terakhir muncul pula polemik kembali. Nyo jago-jago ni ulah lalo lihat. Sehingga Saudara Minang TV yang berada di perbatasan Indonesia dengan Singapura punya kewajiban moral untuk mengangkat persoalan itu. Betul sekali. Saudara Minang TV kita tahu kami adalah berbasis orang Minang. Insya Allah di Kota Batam orang Minang cukup banyak. Tentu kita punya kewajiban moral untuk menyikapi persoalan tersebut. Ibu Desa, maka lahirlah dialog publik kini ya nak. Kapan rendang beragama? Sadih rasanya kita menengah ya nak. Aku kadi kecen model-model patang baciriknya muncul kasalah ngecek. Tapi kadi pangan. Perlu kita berdiskusi busana Saudara Minang TV sadonya berhubung dengan persoalan tersebut. Nah, busana Saudara Minang TV sadonya kita mencoba meminta pendapat masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Ya. Kemudian kita juga hadirkan Ustadz ya. Ya, kita hadirkan Ustadz juga untuk berbicara tentang hal yang demikian. Benar sekali. Tentu apapun yang kita sampaikan kami mengingatkan kepada busana sadonya, termasuk kepada narasumber utama kita. Para penulis nanti yang akan berbicara tentu kita juga bijak menggunakan kata-kata yang tepat, mengungkapkan perasaan dan kekesalan tersebut dengan bijak dan baik ya. Tajam tapi tidak melukai. Melukai hati siapapun. Oke, kita mulai saja, Pak Hos. Kita mulai tanya-tanya dosana Saudara Minang TV kepada narasumber utama kita. Iya. Kareh nana. Oke, di sana Saudara Minang TV kita dulu bertanya ke Bundo lah. Dari antara Bundo Aja Helmawati jawab Pak mana tuh Pak? Tuh beliau ya. Insya Allah ya. Tentu Kak Induk kita bertanya dulu ya Pak ya. Oke. Dulu yang peneliti. Randang iko bukan hanya sekedar sebuah makanan biasa bagi seorang Minang, bagi orang Minang gitu. Pada saat kita mencari sebuah kue itu biasa saja gitu. Sebagai orang Minang kita mencari kue, mencari lontong, mencari gulai ayam, tapi di situ ada randang. Pasti dari sisi Minangkabaunya, tentu randangko mempunyai sesuatu yang ya kalau kita tidak boleh mengatakan sakral, tapi paling tidak mempunyai kandungan makna yang cukup luar biasa. Bundo sebagai salah seorang praktisi, mungkin tidak praktisi budaya, tapi paling tidak sebagai tokoh Bundo Kandung di Kota Batam secara umum, tentu Bundo adalah banyak sangeneknya mengkaji-kaji sejarah-sejarah tentang randang iko gitu. Sebenarnya randang iko Bundo, menurut Bundo sepengetahuan yang Bundo pahami, apakah sama antara randang dengan gulai ayam biasa?
di Minangkabau gitu. Silakan Mudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pemirsa Kasadonyo, Ya. malam itu kita mencoba mentelaah tentang randang. Ya. Sebetulnya randang secara internasional, secara dunia sudah diakui oleh UNESCO adalah Ya. makanan terenak ya. Makanan terenak ya Di dunia, dan itu adalah milik orang Minangkabau. Minangkabau. Berarti UNESCO memang Iya, mengakui sudah itu Minangkabau. Minangkabau. Kemudian bagi orang Minang, kita kadang-kadang terlena karena kita sudah merasa ini milik kita. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak merawat milik kita sendiri. Oke, ya. Bagi orang awak, kok nak tahu dia ayam hilang lah bakupuk di kandang orang. Oh, iya, iya. Jadi kalau ayam itu masih berkeliaran di kandang awak saja, awak kadang-kadang lengah awak gitu. Mungkin ayam awakku 10, Ya. masuk kandang 9, yang cie tidak terperhatikan. Oke. Tapi setelah ayam awakku, mungkin awak punya ayam jago naranca, lah berkukuak di kandang orang, baru awak tahu baru awak ibu Oke. kama ayam dia, pokoknya ayam dia lah di kandang orang gitu ya. Oke. Jadi itulah salah satu pepatah nenek moyang gitu, kok nak tahu dia ayam hilang lah bakubuk di kandang orang. Kandang orang. Iya. Ya. Nah itulah salah satunya gini kok permasalahan yang kita hadapi dengan randang. Kita sudah mengakui bahwa randang, dunia sudah mengakui randangku adalah milik orang Minangkabau. Barat, Minangkabau. Ya. Di Minangkabau, randang tidak hanya sebagai santapan. Ya, ini yang kita maksud Iya. ya. Jadi kalau makanan biasa, misalnya gulai ayam, cancang dan segala macam itu suatu makanan yang sudah dianggap biasa. Ya. Tapi randang itu kalau dalam Barale namanya kapalo jamba. Itu bro. Iya. Di situ nilai budayanya ya, Nilai budaya. budaya. Tidak hanya sekedar sebuah masakan Tidak semua. pelepas kenyang gitu ya. Ya, tidak hanya sebagai pelepas kenyang Ya. dan yang dinikmati untuk dinikmati kasamba makan gitu Betul, ya. betul. Tapi dia sudah merupakan suatu induk dari seluruh makanan-makanan yang ada dalam makanan Bajamba. Itu namanya randang. Randang. Dan randang kok ada di setiap kabupaten kota, di setiap luar. Bahkan mungkin di daerah pesisir, daerah Pariaman, daerah Tiku yang identik dengan ikan, randang tetap merupakan kapalo jamba. Kapalo jamba ya. Dan randang yang dimakasi randang di Sikoko adalah randang dari daging sapi atau kabau. Jadi tidak ada randang kambing. Tidak ada randang kambing ya. Kalau yang untuk kapalo jamba, Iya. itu adalah randang dari daging sapi atau daging dari Daging kabau. daging kabau. Dan misalnya di Payokombua, di Payokombua tuh kalau terkenal dengan kudu, kalau kudu lah patah, Oke. itu kan dipotong. Mungkin nanti Pak Zara bisa bantu dulu. jelaskan ya. Iya. Tidak pernah dijadikan randang. Jadi cuma dijadikan tuh dendeng. Dijual lah dendeng terkenal. Walaupun kudu itu halal untuk kita makan ya. Halal. Ya. Tapi tidak ada randang kudu. Yang untuk adat ya, Betul. yang namanya kapalo jamba tadi. Iya. Jadi dia hanya terbuat dari daging sapi dan kerbau. Jadi mulai dari Barale, yang namanya Barale Adai, mulai dari anak turun mandi, kemudian langkah-langkah selanjutnya. Betul. Sampai nanti pinang maminang, lamar-malamar, tukar cincin dan sampai pernikahan, patagak pangulu. Yang namanya acara adai, randang itu wajib ada. Nah, filosofinya kenapa randang? Ya. Karena randang itu makanan yang paling awet. Dengan pengolahan yang sangat luar biasa.
Bahkan kalau dulu membeli randang tuh mungkin makan waktu sampai 5 jam. Iya betul. Membuatnya diangai-angai gitu kan, nggak boleh apinya gadang, Biar capek masak tuh gadang api nggak boleh. Nanti kalau lah setengah masak lah kakak yang tuh pakai sabui kerambi. Betul. Dan itu dulu nenek-nenek gitu itu kalau kamu buat randang, bapilnya kerambia yang lah batu-batu tua. Iya betul. Yang Yo kerambi minyak lah cara. Yang minyak. Ya. Dan kalau di daerah Bukit Tinggi itu kerambia dari Payu Pumbuah. Oh, Kampung Budes ya? Kampung Budes, Kampung Pak Zarel. Jadi dan dengan takaran yang pas gitu. Misalnya kalau kerambianya itu agak gadang, 1 kilo daging itu harus sampai kerambia. Minimal sampai kerambia. Supaya nanti daging kok digoreng dengan minyak yang timbul dari kelapa tadi itu ya. Jadinya kalau lah diaduk lama-lama kan keluar minyak. Jadi kandungan airnya itu sudah mungkin lah di bawah 5% lah. Kalau bisa mungkin lebih kecil dari 5%, dia akan tahan mungkin bisa sebulan. Bisa kadang-kadang ya bisa orang pergi ke Makkah. Itu bisa berbulan-bulan kalau betul. Apalagi zaman dulu orang ke Makkah ya, orang tua-tua gitu sampai mau 3 bulan ya. Mas Arif ya. Dan dalam tatanan kehidupan keseharian orang Minang, zaman dulu kan nggak ada pasar kayak gini dong. Betul. Pasar itu sekali sepakan ya Pak Zarep ya. Sekali sepakan, misalnya ada pakan Selasa, pakan Jumat, pakan Akai gitu. Nah orang-orang ya ibu-ibu di rumah, namanya Bunda Kanduang, mereka itu tidak boleh kekurangan randang di rumah. Karena apa? Karena setiap tamu yang hadir di rumah, pantang bana di nenek-nenek itu indak manjamu makan. Dan itu wajib ada rendang. Ya, itulah randang kok jadi makanan simpanan nenek-nenek gitu. Mengolahnya dengan hati, dengan tenaga yang sekian ya bisa sampai 5 jam membuat randang itu saja, angai-angai diaduk, sehingga memang butuh waktu yang luar biasa lah gitu ya. Betul. Dan bumbunya tuh seluruh bumbu masuk. Bawang merah, bawang putih, sarai lah, daun salam lah, macam-macam. Diaduk lah gitu ya. Sehingga filosofinya randang ini kemampuan Bunda Kanduang mengadu permasalahan dalam rumah tangga. Baanyo katanya kan Bunda Kanduang tuh pandai batana jemang gulai, pandai manjai manjalume gitu ya. Jadi manggulai itu bukan hanya manggulai memberi randang saja. Jadi seorang Bunda Kanduang itu pandai mengolah permasalahan dalam rumah tangganya. Itulah yang dilambangkan dengan membuat randang tadi. Randang yang dibuat dengan daging, kemudian dengan bumbu-bumbu yang lengkap gitu, ada bawang lado, bawang putih, kunyit, segala macam ya. Segala macam bumbu masuk ke situ. Dan bagaimana randang tuh bisa nikmat rasanya, bisanya tahan berbulan-bulan. Nah, dan itu salah satunya lagi pepatah Bunda Kanduang itu kan ketika ado jan dimakan, lah indah maka dimakan gitu. Jadi randang itu misalnya dibuat gini hari pakan hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, boleh dimakan sehari baru masak tuh hanya dicicipi saja. Jadi nanti menjadi tahanan, itulah salah satu ketahanan pangan ya. Jadi tadi lah ketika don jangan dimakan, lah indak maka dimakan. Lah kepakan luari, misalnya lah Senin, baru diharandang. Lah timbul pakan berikutnya, baru daging yang mau dimakan. Boleh. Jadi kadang-kadang ketika kete-kete nih capek lah hari Senin bisa makan randang gitu. Kalau enggak, randang tuh memang betul-betul jadi simpanan
Demikian berharganya bagi orang Minang randang itu. Stop Bunda, stop sebentar. Iya. Artinya adalah masakan yang bernama rendang Iya. itu benar-benar mempunyai nilai budaya yang cukup tinggi bagi orang Minang. Betul. Ah. Jika ada orang kini mengecek seperti itu, seperti flyer, seperti intro kami di awal, Bunda sebagai Bunda kandung Minang, apa perasaan Bunda? Ya mungkin secara orang Minang kita kecewa ya. Kita kecewa kalau ada yang apalagi yang mengecekkan sajak bilolo randang itu beragama. Iya. Yang beragama itu kan manusia. Jangankan rendang yang sudah benda mati, hewan pun tidak beragama gitu. Benar. Nah, apakah orang yang berbicara ini seorang intelektual atau hanya dia mengeluarkan bahasa yang bahasa anak muda sih kadang-kadangnya memang sengaja memperkaruh bisa jadi juga. Ya dulu orang tuh tugihnya itu Bunda. Ari buat orang seketek apa ya? Dibuatnya hal-hal yang seperti itu. Bisa jadi gitu. Jadi secara prinsip Bunda sebagai Bunda kandung sebagai memang putri Minang ya. Iya. Dari Minangkabau memang benar-benar kecewa dengan mengatakan bahwasanya ya atau muncul rendang dari bahan babi dan segala macam gitu ya. Atau dengan statement bilo randang lo punya agama. Iya, sebenarnya gitu. Bicara mengenai randang, itu kita bicara tadi randang yang sebagai kapalo jamba yang dibuat dari daging sapi dan atau daging kerbau. Tapi di Minangkabau itu banyak randang gitu ya. Banyak randang, ada randang dari sayur-sayuran, misalnya randang paku, ada juga randang cubada, ada randang ayam, randang talu, ada randang paru, randang itik, tapi tidak ada namanya randang kambiang. Apalagi babi. Apalagi babi. Dan randang, ya tadi seperti kudo tadi. Iya, kudo itu tidak di randang orang ya. Kudo tidak ada randang kudo. Jadi kudo itu cuman kudo yang biasanya di pekumbuh tuh. Iya. Kudo bendi kalau nyolah kaki nyolah patah sakit atau patah itu dipotong, dibuatkan dendeng. Jadi dendeng kudo dari pekumbuh itu terkenal gitu. Terkenal ya. Iya. Tapi tidak ada randang kudo tidak ada. Tidak ada. Randang kambiang tidak ada. Dan walaupun misalnya membuat gulai kambiang kemudian dikaryangkan, itu tidak pernah mau randang. Jadi yang namanya randang, makanan olahan yang disengaja dibuat jadi randang gitu. Misalnya pange cubada. Iya. Di Payakumbuh itu ada pange cubada, pange situjua. Iya. Kemudian dikaryangkan ini ndak namanya randang cubada. Cubada wangi namanya. Ya. Ayo, pange pasalan, apa namanya kan. Tapi kalau orang Payakumbuhnya membuat pange cubada, randang cubada, itunya memang diolah dari awal tuh ukuran santannya sekian, bumbu-bumbunya sekian, ukuran potongan cubadanya sekian gitu. Jadi udah ada ukuran-ukurannya standarnya gitu ya. Oke. Jadi enggak yang namanya randang itu makanya yang namanya randang adalah makanan yang diolah dengan sengaja, dengan hati, yang akhirnya akan menghasilkan makanan yang paling enak gitu dan tahan lama. Tahan lama. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bagi ya mungkin siapapun lah ya yang ingin mencoba mengolah makanan seperti rendang, mohon janganlah dinamakan rendang. Boleh saja menamakan apalah nama makanannya, boleh saja. Mau menjiplak bumbu rendang boleh, tapi jangan dinamakan rendang. Kalau kamu buat rendang, ya bisa saja. Misalnya kan begicot itu udah diolah orang menjadikan rendang, silakan. Tapi jangan dikecilkan loh. Kami rendang juga rendang padang namanya. Iya, jangan dinamakan rendang. Inilah nama yang baru. Misalnya tadi dengan nama babi ambo tadi ya, dengan nama babi ambo ingin mengolah babi dengan
cita rasa Minang. rendang, Betul. bukan cita rasa Minang. Kita tidak boleh mengatakan cita rasa Minang karena apapun yang bernama Minang identik dengan Islam. Berarti konsekuensinya harus halal. Harus halal. Jadi nggak bisa kalau misalnya ia membuat daging dari daging babi, ia membuat dari daging babi, ia kan membuat katanya dengan cita rasa Minang, tidak boleh. Karena Oke. kita harga mati. Siap. Yang Minang ada basandi sarak Basandi Kitabula. Tidak ada yang namanya makanan yang bercita rasa Minang yang tidak halal. Terima Oke, kasih. Bunda, kita stop dulu apa yang Bunda sampaikan. Nanti kita sambung dengan pertanyaan berikutnya. Busana Soro Minang TV sadonya, apa yang disampaikan oleh Bunda Hajah Elmawati, bagaimana kisah sebuah rendang di Sumatera Barat sehingga memang menjadi sebuah makanan yang mengandung nilai-nilai budaya yang cukup tinggi terhadap rendang itu. Iya, jadi rendang itu punya filosofi. Punya filosofi. Tidak hanya kopi yang punya filosofi, rendang pun punya. Dan Bunda dari tadi mengumpamakan rendang Payakumbuh, City of Rendang, Kota Payakumbuh. Masya Allah. Bunda saya menumpang Iya, apa Pak ya. Saref, nah. Oke, di sana sudah Minang TV sadonya, kita lah bisa mencari atau mendengar apa yang disampaikan oleh Bunda Hajah Elmawati, bagaimana kita melihat rendang itu tidak hanya sebuah makanan biasa ya. Jadi memang makanan yang memang lahir dari Minangkabau yang mempunyai nilai budaya yang cukup tinggi. Iya. Terakhir beliau sampaikan, apapun bentuk masakan-masakan Minang yang berciri-ciri khas Minang, karena Minang itu adalah adai basandi sarak dan sarak basandi Kitabula, maka seluruh kuliner yang lahir dari Minangkabau wajib hukumnya halal. Halal. Tapi itu beko tuh ranah Pak Ustadz beko tuh. Ranah Ustadz beko kita baca itu tuh. Pak Hos banyak sekali yang disampaikan Bunda itu, yang pastinya bahwa Padusi Minang tuh harus pandai membuat rendang. Ya. Nah, gitu. Udah saya pandai. Itu manggulai. Belum, udah saya pandai. Pandai, kalau kita ada dipencet lah jadi orang Minang. Ya, betul. Oke. Nah, Oke, di sana sudah Minang TV, kita lanjut kepada Pak Zarep. Pak, sebagai orang tua, sebagai tokoh Minang, sebagai orang Minang, apa perasaan apa mendengar dua isu awal yang berhubungan dengan suku kita gitu? Karena yang pertama tentang yang muncul tentang rumah makan babi Ambo. Kadang-kadang kita mulai berpikir sebenarnya kita sampaikan kepada Donsana, kita sudah mengundang satu pemilik rumah makan supaya biar masuk dulu cerita kepada pelaku usaha rumah makan itu sendiri. Tapi memang beliau tidak bisa hadir. Kalau tidak salah tadi kita Pimbret mengundang pemilik rumah makan Ranah Minang. Sampai kita acok basuh makan siang, Pak. Oke, Pak. Sebagai orang Sumatera Barat, walaupun kita anggaplah separuh hidup kita ada di rantau, tapi tetap darah Minang. Ba'a kita sebagai orang Minang tu tidak akan pernah lakang dek paneh, lapuk dek hujan. Apa perasaan apa dan komentar apa terhadap masalah tersebut tentang rumah makan babi Ambo dan sebuah statement dari seorang ulama, kapan rendang menjadi sebuah agama gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Terima kasih Pak Sapril atas pertanyaan yang disampaikan. Pertama, luapan emosi. Benar ya. Itu ada randang babi Ambo ya. Ya, rumah makan babi Ambo. Rumah makan babi Ambo. Itu online. Ya. Online. Nah, tapi kalau tutup. Alat tutup. Cuma persoalannya sudah menimbulkan bekas. Satu. Ya. Tidak pernah hilang bekas tuh dah. Ya, mudah-mudahan nanti hilang. Amin. Sebab nan pertama orang Minang lo kalau disebut babi, ya donan emosi, donan gembira. Ada yang gembira ayat betul. Nan emosi, nan tidak satu baburu. Ya nan dan gembira orang biasa baburu. Iya. Bisa disebut babi, senang hati itu mah. Sana artinya ya. Soalnya baburu juga ketek-ketek dulu kan. Betul.
Tapi dalam konteks makanan itu memang agak terumuk loh adanya. Terumuk wak dengan apa yang disampaikan Bu Elma tadi, yang merasa lah cukup diulas dengan baik. Bakso memang orang Minang itu kan adat bersedi syarat ABS SBK, Pak. Adat bahasa di Sara, Sara bahasa di Kitabula. Jadi tidak ada perilaku orang Minang itu mestinya yang berada di luar itu. Sampai kalau orang Minang pindah agama, ini diusir, tidak berhak memakai nama suku. Iya benar. Ya kan? Memang tidak mudah untuk menghubungkannya dengan masalah makanan, sebab makanan tali dibuatnya di orang Indonesia. Iya. Ya, makanan Vietnam dibikin orang Indonesia dengan nama yang tetap sama, Iya. tapi dengan bumbu yang berbeda. Iya. Nah, walaupun bumbu dasarnya tetap itu, tapi memang itulah salah satu persoalan. Karena awak kurang kini memahami kultur. Ya kalau mau tengok dari sisi pendidikan, Ya. budaya itu kan memang sudah agak tertinggal. Betul. Sudah agak tertinggal, jadi tidak terdalami. Jadi kita tenggang rasa dengan antar golongan itu memang sudah melemah. Yang ada saling menyerang. Benar. Saling menyerang itu yang ada. Nah itu yang seharusnya memang harus diperbaiki. Kini tambah yang baru-baru. Pak, izin sebentar Pak, pinjam kunci oto mambe. Udah orang keluar, izin sebentar. Bukan. Lanjut Pak, lanjut Pak. Jadi memang yang baru ya, yang baru. Ya. Halloween. Betul. Ya. Halloween, betul. Ya, Halloween. Halloween itu memberikan peluang kepada yang bernama Muhammad untuk mabuk dengan minuman keras. Muhammad dan Maria. Jadi ini memang satu kondisi di zaman sekarang ini yang memang tak bisa kita hindari, tapi harus kita siasati. Iya. Kenapa? Memang semua orang sekarang mencoba mengelola hubungan antar manusia ini dengan memunculkan emosi orang dimunculkan, nanti akan kelihatan. Ya. Sebetulnya kualitas orang itu akan terukur dari situ. Seorang yang berbicara dalam keadaan emosi itu biasanya Ya, memang benar. cenderung silap. Makanya memang dalam Islam pun disuruh, ya Ustadz, kalau kita lagi marah kalau sedang berdiri bawa duduk. Jadi memang saya pikir memang menghadapi informasi tentang babi Ambo itu memang emosional. Cuma kita kan tak boleh meluapkan emosi itu sembarangan. Benar. Kalau kita luapkan secara sembarangan, sudah banyak terjadi. Kita ribut masalah batik dengan Malaysia. Betul. Demak, Reok dan Angklung, guys. Angklung. Sebab kita memang dengan Malaysia, bagaimana mau memisahkan? Satu rumpun. Ya, datuk saya di situ sama nenek di situ. Iya. Lantas dia bikin komunitas kemudian sesama orang Minang. Adalah Negeri Sembilan. Iya. Kalau dia akui macam mana? Tidak. Cuma persoalannya karena kita bernegara, persoalan negaranya yang muncul. Benar. Bukan persoalan kebudayaannya. Sekarang kita tengok di Negeri Sembilan itu semua yang ada di kita ada di situ. Iya. Kan kita tak ribut. Iya. Tapi begitu di negara diakui oleh negara sebagai budayanya menjadi persoalan. Oke. Nah sama dengan ini, memang kita berharap jangan sampai ada yang merusak citra budaya Minang itu. Kalau sudah dikaitkan dengan persoalan yang haram, maka orang Minang, kalau istilah orang Minang, tagak telingo ya. Iya Pak, tagak telingo Pak. Ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau kita larang, siapa yang mau kita larang? Iya. Kultur masyarakat sekarang itu bagaimana membuat orang emosi.
Kadang-kadang itu memang diciptakan ya Pak ya? Bukan kadang-kadang, umumnya diciptakan. Diciptakan ya? Umumnya diciptakan. Jadi memang orang dipancing sekarang. Apalagi ini kalau kita agak luas, tidak hanya Minang, kalau Minang konotasinya kan Islam. Ya. Islam itu kan memang sudah diolah sekarang. Bagaimana supaya timbul persoalan? Jadi ini kalau memang kita tak siasati dengan baik, kita bisa ribut melulu. Nah, tidak bisa dipungkiri ini harus ada introspeksi bagi kita masyarakat Minang untuk memperkuat. Memperkuat itu dalam konotasi, memperkuat hubungan dalam hal menjaga, melestarikan, membebaskan nilai-nilai budaya Minang ini dari persepsi negatif. Itu harus kuat sekali. Nah, persoalannya sekarang siapa kita yang mau melakukan itu? Generasi muda kita apa menghadap ke persoalan budaya Minang? Apalagi itu layi dan kadang dirantau. Nah, itu dia. Bahasa awaknya pandai lah itu. Tapi ada suara Minang TV Pak, insya Allah Pak. Nah, Itulah bentuk lahir. Itu bisa membantu membudayakan kembali raso Jepariso. Betul. Itu adat Minang itu intinya raso Jepariso. Iya. Jadi kalau nilai penyimpangan yang dilakukan itu persoalan raso Jepariso. Di samping itu, seperti yang saya sampaikan tadi, awak memang harus bisa melihat ada persoalan-persoalan di balik itu sebetulnya. Bahwa memang ya mungkin bangsa kita sedang digoyang, sedang dicoba, dan kita memang harus sangat hati-hati menyikapinya. Makanya memang tunduklah dengan hukum-hukum positif yang berlaku supaya emosi-emosi yang muncul itu tidak tersalurkan secara salah. So nanti itu akan menimbulkan persoalan baru. Nah, jadi memang ya kalau diajak berhadapan mungkin bertinju orang kan. Itu apa? Langkang ubah muka itu sekalinya. Tapi kan awak tidak boleh seperti itu. Betul. Tidak bisa melihat persoalan hanya sesederhana itu. So di satu sisi kita juga mensosialisasikan adat budaya Minang itu kepada seluruh kalangan, bukan hanya di Indonesia sampai ke luar negeri. Iya. Nah, kita kan mensosialisasikan. Nah, apakah nanti orang Inggris mencontoh rendang kita? Lantas dikombinasikannya dengan persoalan lain, itu akan bisa muncul kalau kita tidak menyikapi secara baik. Nah, maka memang harus nenek mama terutama ya, cerdik pandai, alim ulama memang harus kembali melakukan konsolidasi tentang bagaimana implementasi budaya atau adat istiadat Minangkabau itu berada di tengah-tengah masyarakat di dalam goncangan perubahan zaman, kemajuan teknologi. Hari ini tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan di sini, semua orang bisa tonton dari seluruh dunia. Contoh gini Pak. Ya. Contoh gini, ya. Kanada menonton gini kok. Alhamdulillah. Bang Kairul. Ya, jadi memang itu baik sekali. Dan memang tidak ada salahnya, bisa saja Suara Minang itu memfasilitasi untuk berdialog dengan orang-orang awak yang berada jauh itu. Iya, benar. Jadi kan narasumber bagaimana persepsi publik kalau ada di Kanada, orang Kanada bagaimana melihat adat Minang itu yang memang agak spesifik, tidak sama dengan yang lain. Nah, sementara kita sangat bangga, sangat mengapresiasi dan sangat bangga dengan adat yang kita miliki. Kita junjung tinggi itu, dan kita berjibaku agar itu tegak. Orang Minang membuat komunitas, membuat persatuan di rantau dalam rangka coba balik dasar-dasar kenapa dibuat persatuan itu pasti organisasi Minang. Iya, untuk melestarikan adat istiadat Minangkabau. Betul, salah satu visinya. Ya. Nah, itu memang harus terungkapkan secara baik. Sekali lagi, awak tidak berharap itu muncul ke depan, dan kalaupun muncul, memang seharusnya coba disikapi para tokoh-tokoh awak yang selevel kelasnya dengan itu. Misalnya kalau itu terjadi secara nasional, ya tokoh-tokoh kita yang secara nasional merespon itu segera, sehingga nanti gerakan massa yang tidak terkendali tidak terjadi. So itu memang tidak ada, memang baik dah kalau sudah tidak kalau bukan Islam, dia bukan orang Minang. Benar, itu sudah hukum alamnya seperti itu. Dibuang dari adat.
buang dari adat. Jadi sesuatu yang dibicarakan yang di luar Islam di tengah masyarakat Minang itu sesuatu yang termasuk tabu. Nah itu mungkin barangkali kuncinya dulu Pak Sapril. Siapa? Yang harus kita pahami secara bersama. Masyarakat Minang memang marah dengan kejadian itu, tetapi masyarakat Minang itu orang-orang yang mampu berkomunikasi dan berdiplomasi secara baik. Iya, iya. Maka sampai sekarang tidak ada yang berkelahi kan? Benar. Nah, ini buktinya. Kemudian, nah termasuk ini di Batam dibikin dialog-dialog ini. Iya. Kan dalam hal meredam agar ini tidak menjadi gejolak kekerasan. Nah, saya pikir begitu. Terima kasih. Oke, misalnya Saudara Minang TV saudara, seperti yang disampaikan oleh Pak Zaren, pada prinsipnya memang kita marah terhadap kondisi tersebut. Kadang-kadang kondisi itu memang diciptakan oleh orang-orang tertentu supaya kita berpecah belah. Tidak ingin kita mereka mencalik kita itu bersatu. Tapi begitu besarnya jiwa orang Minang sebagai umat muslim dan dilatar belakangi dengan budaya yang cukup bagus, sehingga kita pun menyikapinya juga dengan tidak sembrono, ya Pak ya. Kita menyikapi dengan sangat-sangat bijak sehingga tidak terjadi benar-benar apa yang menjadi tujuan mereka mungkin terhadap perpecahan itu sendiri. Maka beliau berharap sebagai orang Minang janganlah kita berbuat yang lebih ya rasa molok jinyo tu nak ada beda ya Pak ya. Nah, oke di sana Saudara Minang TV sadanya kita lanjutkan diskusi nanti dengan dua narasumber yang dari pertama tadi. Kini kita masuk ke Ustadz kita. Pak Ustadz, sorot Pak Ustadz wak nanganteng tuh. Oh gitu ya. Pak Ustadz, kepada Pak Ustadz kita bertanya tentang statement yang dikeluarkan oleh seorang ulama di Jakarta, kita sebut namanya Gus Miftah. Itu sudah sangat viral, nggak ada masalah, kita tidak perlu kita sebut inisial karena itulah ala viral ya Pak ya di mana-mana. Beliau mengungkapkan sebuah satu ayat di dalam Al-Quran, intinya adalah makanan yang halal, kan begitu, itu intinya itu seperti itu gitu. Sehingga ini berterima kasih kepada orang yang memproduksi makanan non halal, ditulis non halal di situ, maka kita sebagai muslim tidak perlu marah melihat sebuah makanan non halal, ya sudah cukup nggak kita beli gitu. Benar, sampai di situ mungkin benar Pak Ustaz. Ya nah, sampai situ mungkin benar. Tapi kan bakoma barang, kalau seandainya titik saja sampai di situ, kita anggap dia seorang ulama yang menyampaikan sebuah ajaran kepada umatnya, kan begitu kan? Tapi ada komanya gitu. Sejak kapan rendang itu mempunyai agama gitu? Seorang ulama atau seorang ustadz yang berasal dari Minangkabau memang sudah cukup banyak yang memberikan komentar-komentar. Kami dari Batam, Ustadz Said Cenego kan memang kita anggap memang Ustadz orang Minang yang cukup terkenal di Kota Batam. Komentar Ustadz tentang yang satu ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mama Ambo, Mama Safril, kemudian Mama Ardi Busra, Ketua KBRC Kota Batam, dan Pak Ambo, kemudian Bundo, sadualah kita nan hadir pada malam hari ini, insya Allah itu orang-orang yang terpilih sebetulnya. Dan di samping Ambo ada puluh guru kita bersama, Ustaz Daud Al-Bukhari SPD, dan juga Pak Ambo. Kalau pertanyaan itu yang diberikan kepada kami, insya Allah kami bisa menjawab. Tapi kalau pertanyaan tentang Pak Acara Marandang tadi,
Lah di Jawa di Bundo. Nah, itu Bundo yang Iya, ahlinya. betul. Raso-rasonyo elok kamuko Bundoko menjadi duta randang nasional. Amin. Nah, kau nak mencoba Ustaz? Dulu ya janji di Bundo makan rendang Pak di rumah belau Husain. Iya, iya, iya. Dan nampak kita tadi pembicara kedua pun begitu menyejukkan. Iya. Nah, terkait pertanyaan Mama kepada Ambo, ada dua sebenarnya. Pertama tentang sosok. Nah, yang menyebutkan dan atau apa namanya berkomentar tentang perihal yang sebetulnya tidak pernah kita inginkan. Benar. Tidak apa kita sebut saja nama, tidak. Tidak ada. Gus Miftah. Iya. Sebetulnya kalau disematkan gelar ulama itu kan jamak. Kalau seorangnya disebut alim, orang yang berilmu. Iya. Kalau banyak orang berilmu itu disebut dengan ulama. Artinya kalau memang beliau itu adalah ulama, maka syarat ulama itu adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib itu. Wajib. Syarat untuk menjadi ulama itu ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya kita lihat secara kasat mata tidak ada nampak tanda-tanda ketakutan beliau kepada Allah ketika ada agama Islam, syariat Islam yang nyata-nyata inna dina indallahil Islam, itulah agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi dari situ dapat kita ambil kesimpulan diragukan keulamaan beliau. Itu pendapat Ambo Mama ya. Barangkali bisa saja ustaz-ustaz kita yang lain punya pandangan yang berbeda. Betul. Tapi ketika pertanyaan itu dialamatkan kepada Ambo, maka Ambo tidak menyebut beliau ulama. Kurang tepat. Kurang tepat. Nah, jadi itu pertama. Ya. Yang kedua, Gus Miftah sebetulnya tidak sekali memberikan statement-statement yang sebenarnya sangat menyinggung dan menyakiti hati umat Islam, sangat kontroversial. Nah, jadi sawananya tidak terlalu tertarik sebetulnya kalau kita berbicara tentang beliau. Tapi Iko yang dijadikan topik, maka mau tak mau tentu kita singgung juga. Dasar gitu kamu menyinggung suku gitu, Ustaz. Nah, itu yang kedua. Karena ada randangnya di situ. Betul. Tapi kalau nyekeceknya gulai ayam, Ya. atau umpamanya koredok, bilo namanya. Ya. Apapun lah namanya, makanan-makanan dan lain nyekeceknya tuh di luar randang. Ya. Bilo punya agama, mungkin orang Minang nggak akan jadi masalah deh gitu. Jadi masuk yang kedua, yang pertama tentang sosok beliau. Betul. Dan kedua tentang ucapan beliau di ujung video beliau yang viral itu. Iya, benar. Beliau mengucapkan itu, kamu kan tengok tuh video beliau dengan wajah yang kayak baah gitu ya. Betul. Nah, dari Masuk mimik. kasarnya cuma lah. Nah, itunya. Sejak kapan rendang punya agama? Sebetulnya Bundo dan ayahanda kita tadi lah mengurai tentang tidak bisa dipisahkan rendang dengan Minang. Nah, dan beliau pun lah menyampaikan tadi, indahlah Minang kalau indah Islam, dan indah adu satupun orang Minang dan indah beragama Islam. Maka ketika disabui randang nan tabayang di orang adalah Minang. Kalaulah Minang pasti beragama Islam. Nah, maka dek beliau pun ndak orang Minang. Tidak ngerti ya. Nah, sehingga mungkin daya jangkau pikiran beliau ndak sampai ke sinan terkait masalah itu ya. Bukan meremehkan ini yang lain ndak. Kemudian dan kedua, kalau kita cari, beliau mengucapkan itu indah ado raso jubarisu.
raso lataknya di dado, pareso lataknya di kapalo. Ndaknya pikirkan apa efek negatif yang ditimbulkan dari statement beliau itu. Nah kemudian jadilah itulah terlanjur beliau ucapkan, walaupun ujung-ujungnya minta maaf. Minta maaf ya. Itulah basi sebenarnya. Nah nyebut satu kekisruhan tuh ujung-ujungnya minta maaf. Nah sawananya kalau ke kita Jawa tentang ucapan beliau itulah terlalu banyak sebenarnya mama di YouTube. Ulama-ulama Dan yang menjawa itu bukan orang yang sembarangan. Itu bisa kita sebutkan ulama ya. Ustadz Adi Hidayat dan ustadz-ustadz kita yang lain, Buya Yahya termasuk. Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad Ya. Jadi sebetulnya lah clear sebetulnya bahwa yang beliau sampaikan itu tidak bisa dicari, ditarik ke manapun, tidak ada bananya. Nah tapi jadilah beliau kan tetap bersekukuh. Memang iyo kok randang tu adu agama, bunduk tadi lah menjawab. Jangan benda mati yang hidup saja bisa ndak beragama. Contohnya binatang. Nah jadi pertanyaan beliau tu kata Ustadz Hadi Hidayat, kalau kita ambil kata-kata beliau, pertanyaan yang ndak berfaedah. Jadi kok kita jawab sama ndak berfaedah awak dengan inyo. Gitu. Tapi dia ikolah viral, maka mau ndak mau tetap awak harus memberikan pandangan. Ya. Bertanya-tanya kita ke guru-guru kita, ulama-ulama kita, maka semua mereka sepakat. Ikulah ciri-ciri pertanyaan liberal. Jadi orang liberal itu nyo selalu mengukur dari akalnya dan nyo meniadakan wahyu. Wahyu maksudnya yo kalaupun nyo membaca-bacakan ayat yang seperti Mama Sabui tadi, Betul. itu nyo panjang kajinya begitu. Di akhir zaman kata Nabi akan bermunculanlah ulama-ulama su. Ulama su itu ulama jahit. Awak punya kopi apa mak? Kopi jahit. Itu beda ya. Beda. Beda. Kopi jahit untuk orang bisa ekspresi waktu muda-muda pada saat menikmati sesuatu di kampung. Iyo jahe rasanya. Kan bapak dulu kayak muda enggak pada itu kan. Nah dalam ulama di Sabui Pulau ada namanya ulama su. Ya. Dek label ulama maka orang mengikuti, tapi sabananya su jahat. Apa ciri-ciri ulama su? Ikulah orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah untuk nyobuat perniagaan, nyobuat galih, nyobuat untuk kepentingan-kepentingan mempakayu dirinya dan lain sebagainya. Nah jadi termasuk kalau ini musim-musim medsos popularitas, ya, sengaja membuat hal-hal yang seperti itu. Dan ujungnya adalah begitu. Untuk apa nyobuat semacam itu dalam hadis kaya? Maka untuk nyujua kepada pemimpin-pemimpin yang ada di zamannya. Nah jadi nyobuatlah satu ayat, kemudian carikan pintu-pintu masuknya supaya agak berbeda pandangan ayat di mata yang lain ketimbang yanglah umum orang memandangnya. Nah salah satunya ayat-ayat yang beliau kutip itu. Tapi kalau kita baca ayat Quran surah An-Nahlu ayat 105 balik lah jale diharamkan oleh Allah ampe bangkai, darah babi dan menyembelih binatang selain menyebut nama Allah. Nyo menyembelih yang nyo sabui selain daripada nama Allah. Walaupun nyo sembelih kambing, haram kambing itu jadinya kalau tidak menyebut ate nama Allah. Nah jadi makanya dijawab lah dek banyak orang, dek banyak ulama. Pertanyaan beliau kok pertanyaan tidak berfaedah. Dan itu pertanyaan-pertanyaan orang liberal. Nyo sengaja memainkan logika akal, orang-orang awam bisa tertipu. Nah contoh kita kutip ceramah dari Buya Busro Al-Khalidi MA. Mau pernah dengar kata beliau, banyak kita dengar orang menyebut Islam itu is the best,
Islam itu yang terbaik. Sekilas kalau kita dengar kan Quran cakma, Islam itu terbaik, tapi itu sebetulnya salah. Sekilas benar, mantap kalimatnya, Islam itu is the best, Islam itu terbaik, tapi sebetulnya salah gadang. Di masalahnya, kalau Islam itu disebut terbaik, berarti ada yang lain dan baik. Hanya kalimat ter saja tuh. Berarti yang lain baik. Islam terbaik. Salah ndak itu dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid? Salah gadang. Yang benar bah, Islam itu hak, yang lain itu batil. Nah, jadi orang awam menangkap kalimat-kalimat beliau yang seperti itu, iyo juga. Maka tergiringlah. Maka kalau duduk kita bersama orang-orang alim-alim, maka terbukalah wawasan kita, ya. Macam Bundo, kami sama Ustaz Daud tadi bisik-bisik, baru tahu kita masak randang itu disangai-sangai, ya, kata beliau tadi, ya. Nah, beliau ahlinya, jadi tahu bahwa memang randang itu made in Minang kiranya. Nah, dan beliau lah menjelaskan tadi. Jadi pandangan kami terkait dengan statement beliau yang nampaknya bana tapi sabananya salah, itu ilmu mantik namanya. Nah, jadi itu di lain waktulah kita bahas, ya. Jadi barangkali itu mama yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan jelek kita jawab aja. Oke. Untuk ini mencukupikan sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Memang betul di sana. Komen. Oke, di sana Soro Minang TV. Ada komen, Bu Des? Banyak. Banyak, ya. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya Pak Akbo, Bundo, mohon izin sebentar waktu kita membaca komen dari pemirsa yang ada di rumah. Setelah itu baru kita gilir kepada beberapa panelis, orang-orang awak ingin mungkin mengungkapkan perasaannya terhadap isu-isu yang diciptakan khusus untuk orang Minang yang berapa hari atau berapa minggu terakhir. Bu Des, silakan Bu Des. Baik Pak Host, jadi kalau di HP ini nggak masuk sadunya. Jadi yang masuk Uni Adel dari Armina Reka, Pade. Pade, ya. Nah, Masya Allah. Terima kasih. Satu kata Pade. Pade, ya. Kemudian Nur Hayati, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Host Safril dan Bu Host Des, baru lagi hadir. Sukses dan maju terus untuk SMTV Soro Minang, suara orang awak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kemudian Sultan Malik Bungsu, Segeh Project. Mantap. Belum membuat randang tuh dengan singkatan ranah agama dan adat dan tidak menyimpang. Lagi singkatan. Nah, salam untuk Segeh Project. Kemudian ranah agama dan adat dan tidak menyimpang. Masya Allah. Kemudian selamat Elba Foto, selamat malam SMTV, selamat malam Pak Host Safril, Bu Host Desmani, selamat malam Pak Elba. Kemudian Segeh Project Unides, idola adik-adik Segeh Project. Terima kasih Segeh Project. Besok akan diajak syuting. Pak Host tadi kalau di AT, kalau ingat Bundo Nina Herawati, Bendahara IKSP Sagulu di Padang lagi menonton narasi. Alhamdulillah. Narasi. Pak Pipret, Latempi ya. Kalau terlalu banyak, bisa dibaca dari kamera. YouTube juga ada tadi, Bengkong hadir dari YouTube, ya. Masuk di YouTube. Nah, panjang katanya. Zul Khairi Zul. Nah, lapaklah banyak. Hadir Soro Minang, Zul Khairi hadir. Terima kasih Pak Zul Khairi. Mai Rizal Caniago, orang Caniago hadir. Nah, hidup orang Caniago.
Dusana Ambon. Hadir Suara Minang TV Desi Susanti. Assalamualaikum Ustadz. Siap nyimak Suara Minang Ustadz. Nah, Waalaikumsalam. Ustadz. Kemudian Nina Herawati, sinyal jelek. Sinyal Gunung yang jelek atau sinyal kami? Di Padang. Oh, Padang. Iya lagi sampai Gunung, salam sampai Gunung dulu. Panjang. Pokoknya terima kasih lah untuk komentar yang sudah diberikan oleh penonton setia Suara Minang TV, Pak. Oke. Di sana Suara Minang TV sadonyo, tentu seperti apa yang sampaikan Budes, kami mengucapkan terima kasih dan minta maaf jika memang komentar tidak bisa kita baca secara maksimal. Tapi kalau kita bacakan komentar, Pak Hos langsung banyak masuk. Jadi dari Nipah Panjang Tanjung Jabung Timur hadir. Jemri Endah Bungsu. Kemudian dari Jambi hadir. Selamat malam Jambi, Mustar ya. Kemudian Buya Busra, mantap ya Ustaz. Oke, Dusana Suara Minang TV sadonyo, khusus Dusana yang monitor di YouTube, kami meminta maaf kepada Dusana tidak bisa membacakan komentar secara detail, dan terima kasih sudah menonton terus liputan kami Suara Minang TV. Dan Pak Hos, penonton kita pada malam hari ini naik. Luar biasa ya. Betul sekali, tapi mungkin berkomentar agak sedikit tangkui atau mungkin terpesona mendengar Bundo, Pak Zare, Ustadz aku tadi mungkin kan masih terpesona gitu lah. Tapi yang penonton kita luar biasa sekali malam hari ini. Alhamdulillah. Dajones, sebagai orang awak, ya anggaplah kita kalau bahasa kanda kita senior Pak Sohardis orang Aceh, kalau Pak Sohardis mengecek rakyat jelata rakyat Badarai. Kalau Discovery Mina mengecek kita sebagai rakyat Badarai yang asal Sumatera Barat. Maaf pendapat udah terhadap komentar-komentar yang berhubungan dengan yang menyinggung budaya kita, yang menyinggung agama kita gitu. Tapi dah jangan karena ngecekna. Karena dah karena ngecek pasarnya gitu. Baik, terima kasih pada Pak Hos dan Ibu Hos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara bagaimana apa respon raso yang ambo rasakan, walaupun ambo keturunan Minang yang terlahir Jambi dan besar di Bengkulu, merasa tersinggung. Apalagi begitu mendengar penjelasan dari Bundo tadi, begitu dalamnya filosofi tergantung dengan sebuah rendang, sehingga pada setiap kegiatan adat dia ditempatkan pada posisi yang istimewa. Awak saja ada ya, ada itu minta kelapa banyak dan bukan kelapa sembarangan loh. Iya. Ya kan? Nah, saya sebagai orang keturunan merasa tersinggung, tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Iya. Apalagi kalau kita simak, kita lihat dari media sosial itu dia menggunakan rumah begonjong. Iya. Ya kan? Banyak hal yang tidak dapat diterima. Tapi mendengar nasihat dari ayahanda kita tadi, membuat sejuk juga. Kita tetap harus bisa mengendalikan emosi kita. Makanya selalu saya sampaikan ketika saya juga sering mengambil katakanlah meeting sama pamret pada masa-masa lalu, tidak semua baik itu benar, tidak semua baik itu benar, tidak semua benar itu baik. Jangan kita yang kita lihat itu hanya satu sisi profit oriented saja, tapi ada rasa di situ, Pak. Ya kan? Nah, kayaknya sepertinya yang berjualan itu dia mungkin saja di balik strategi bisnis ada keinginan yang lebih besar yang disebutkan oleh Pak Ustadz tadi. Kelompok-kelompok itulah mungkin, ya kan? Tapi setidaknya secara kasat mata yang dangkal dulu, kayaknya dia lebih cenderung kepada profit oriented saja, tapi tidak dipikirkannya rasa. Tidak dipikir orang Minang itu kena singgung deh. Kalau soal rasa orang Minang lebih tinggi. Ya, pada zaman bahela
seperti ayahnya Sidul, Rano Karno, pada zaman-zaman tahun 70-an mungkin lebih, Pak. Orang Minang kalau merantau tuh, Pak, selalu ditunggu-tunggu orang. Kenapa? Sudah pasti bisa mengaji, Pak. Iya. Sudah pasti bisa mengaji, pendekar rata-rata. Ya, Ketua. Iya. Itulah tandanya bahwa Minang itu identik dengan Islam. Walaupun di negeri Sumbar itu ada wilayah-wilayah kayak Mentawai, memang termasuk wilayah Sumatera Barat, tapi itu tidak lagi dikatakan Minang. Nah, disitulah kalau Pak host tadi bertanya bagaimana perasaan saya, jelas saya tidak bisa terima. Walaupun saya terlahir dan dibesarkan tidak di Lingkungan Sumatera Barat. Terasa mungkin sementara yang bisa saya sampaikan, saya tersentuh sekali dengan apa yang Bunda Kanung sampaikan tadi. Saya juga baru sadar begitu dalamnya Nilai. Nah, mulai dari pemilihan bahan. Ya. Kelapa tidak sembarangan kelapa. Kelapa pekumbuh lah tuh. Tidak bisa Cara memasaknya. Tidak bisa kita ikuti kemajuan teknologi dengan kompor. Jauh lebih enak dengan cara-cara yang tradisional ya, Bu. Zaman-zaman dulu kayak gitu. Jadi mohon pada kesempatan ini juga kepada kawan-kawan yang berbisnis, kami bangga apabila Anda menggunakan rendang salah satu Minang, produknya. salah satu menu yang Anda jual dengan menggunakan rendang Minang, kami bangga. Tapi perlu dibatasi, perlu diingat gitu loh. Jangan menambah embel-embel yang merusak perasaan kami Sebagai orang Minang. sebagai orang Minang. Kalau bicara soal keberanian, orang Minang banyak loh tercatat sebagai pahlawan nasional. Iya. Dibanding Padar Indonesia. Ya Pak Ustadz ya, ya, orang Minang. Jadi, tetapi kami tidak demikian gitu loh. Orang Minang itu beradab, punya jenjang-jenjang kisi-kisi untuk mengambil keputusan. Kalau komandonya mengatakan ini mama, kami mengatakan jangan, kami stop. Gitu Tapi ya, Pak, saya tadi tidak boleh. Nah, tapi sungguh pendemikian, kami juga yang mudah-mudahan mungkin menjadi keterbatasan Ustaz. Mohon juga lah kawan-kawan yang mau berbisnis silakan saja, tapi perhatikan juga lah persyaratan kami. Silakan menggunakan simbol-simbol yang kami punya, tapi ingat batasan-batasan yang secara hukum positif mungkin tidak tertulis, tetapi secara budaya sudah diakui gitu. Saya rasa demikian Pak Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lahir gadang di mana, Pak? Jambi Bengkulu. Jambi Bengkulu. Oh, masih bisa bahasa Awak. Kalau kelapa itu bahasa Awaknya lain tahu Pak kan? Karambi. Nah. Luar biasa sekali ya Pak Host, statement yang dikeluarkan oleh Luar biasa, Bapak ya. Johannes Ken bahwa beliau tidak terima. Di sana Saudara Minang TV, sekecil apapun sisi kehidupan kita di tengah masyarakat, asal kita berasal dari Sumatera Barat atau disebut dengan orang Minang, pasti merasa tersinggung dengan hal-hal yang demikian. Jadi udah Johannes tadi mengecek, jangan sampai ikut terulang. Silakan manfaatkan semua menu-menu kuliner Minang itu untuk dikomersialisasikan untuk kehidupan. Tapi jangan sampai sekali-sekali melanggar batas-batas apa yang ada di Minangkabau itu sih. Kan itu, Johannes ya. Seorang orang Minang yang lahir dan besar di daerah rantau, tapi masih tetap maraso Minang Tulen. Oke. Di sana Saudara Minang TV kita coba bertanya ke Ketua KBRC. KBRC adalah keluarga besar orang Caniago. Nah, Ada orang Caniago dengan KBRC. kalau lah awak daya jalan itu nak tu lupa. Itu dah Jawa. Hah? Itu ada Pak? Bantu Pak. Jadi di situ Pak Caniago sama Opi Kumbu Pak. Di sana Saudara Minang TV,
Kalau berbicara Minang berarti kita berbicara suku. Nah, kita tanya pula lah ke kepala suku yang kebetulan ada orang Ceniago nah, yang otomatis logikanya adalah benar-benar menjadi orang Minang Tulen kan gitu ya. Walaupun suara ada Johannes kok dia menganggap orang Minang Tulen, tapi secara tersirat tidak nampakan Minang ada. Namanya Johannes Ken, penganawa tadi kok Sama Johannes Chen gitu, Caniago gitu. oh, tidak penganawa tahu tidak tadi? Pareman Tanah Abang. Oh, pada waktu kalau ini tadi orang Medan, jadi dihadirkan Medan karena identik dengan Medan kalau babi kan, jadi dihadirkan ternyata orang awal. Oke, Pak Ardi. Kawan-kawan dari KBRC kalau ingin memberikan komentar seperti apa pendapat Pak Ardi? Kadang-kadang kalau sempat umpamanya rumah makan babi ambo kok besar, mungkin bisa saja orang mulai berpikir ala ragu masuk ke rumah makan Minang karena halal nah betul lah mulai berpikir seperti itu enggak Pak Zarep sama Bundo, betul enggak? Lah mulai orang ragu merambah masuk ke dalam. Dek gara-gara muncul rumah makan yang mengklaim rumah makan Minang tapi di dalamnya semuanya non halal gitu. Walaupun dia tulis non halal tapi membuat gitu tuh luko hati gitu sebagai orang Minang. Seperti yang tadi kami baca cerita-cerita sebelum kita masih offline, kalau pai kita ke luar negeri mencari makanan halal kan susah. Tapi kalau basobo aja di sudut ruko sangene judulnya rumah makan Padang, penuh keyakinan yang sangat luar biasa bagi kita masuk kok pasti halal di dalamnya. Kan begitu? Walaupun tidak tertulis halal. Sebagai kepala suku di Kota Batam, suku Caniago, respon Pak Ardi, tapi dengan yang respon yang cukup bijak ingat tuh kecil Pak Zarep tadi. Enak, beko samulah wak jo orang tuh jadi Pak Zarep ya. Kita live gini kan gitu. Respon Pak Ardi sebagai ketua suku orang Caniago di Kota Batam melihat sebuah kasus secara nasional tentang rumah makan babi ambo dan tentang rendang yang dipolemik ulangkan dengan judul kapan rendang itu beragama gitu. Ya, terima kasih Pak Safril dan Bu Enda dan Bundo, terima kasih Bundo dan Pak Jared yang menghormati dan kemenakan ambo Pak Abu Said Caniago. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak kawak tadi. Kanda. Nggak ragu-ragu nyebut wak tuh. Baca rogo Ustaz. Kanda itu. Oh kanda ya. Oke, lanjut. Jadi kalau masalah babi ambo di KBRC kami sudah membahas kanda. Pas saat munculnya rumah makan babi ambo itu identik dengan Minang, apalagi ambonya. Betul. Ambo itu adalah bakso Minang. Panggilan orang Minang, ambo, Kadiri ambo. Betul, atau saya ya. Dan kami kemarin sudah diskusi secara online dengan beberapa DPW di Indonesia. Dan kebetulan daerah tersebut adalah DPW Jakut ya, Jakarta Utara. Jakarta Utara dan itu sudah dan bersinergi dengan IKM Pak, sama Ikatan Keluarga Minang yang ada di Jakarta. Ya betul, sudah bersinergi dan saya secara pribadi atau secara KBRC di Batam sangat sakit hati pasti ya, karena itu sudah membawa Minang itu identik dengan Islam. Ya. Ada presiden Sarah kita bilang. Ya. Orang yang kawin dengan beda agama aja itu diusir. Apalagi ini mencomot rendang. Rendang itu adalah identik dengan orang Minang gitu. Jadi gini Pak, ya dari Pak Jared tadi kita ada simpulkan, itu sudah dijawab Pak Jared. Kita harus berpikiran positif dan tidak ada emosional untuk menanggapi itu, karena secara hukum kan sudah ada dibahas sudah diproses itu rasa sudah ditutup ya. Dan kami sangat menyesalkan dan kami meminta di KBRC supaya jangan ada terulang lagi hal-hal yang seperti itu, karena itu menyangkut dunia Pak. Minangkabau itu di dunia, bukan di Indonesia saja. Indah di kampung saja. Nah, ini boleh saja bodoh di kampung, di dua jadi. Mudewa ya. Iya, mudewa. Ya mungkin itu Pak. Mungkin
suatu saat kita akan bisa bahas lebih dalam lagi dengan tokoh-tokoh yang lebih potensial. Sebentar, tadi Bakanda berarti Ambo Badinda ya? Betul. Dinda Ardi. Galak Bimren jadi tadi sempat koordinasi dengan KBRC tingkat nasional. Iya, betul. Berkoordinasi dengan IKM. IKM ya. Jadi mungkin bisa disampaikan ke publik Solo Minang TV status kasusnya kini gue lah sampai di mana gitu. Itu satu. Ya. Yang kedua, kalau boleh pendapat atau statement Gus Miftah dalam video yang cukup viral terjadi, kini gue itulah sempat nak dibicarakan secara nasional balik dengan kawan-kawan yang di Jakarta sehubungan dengan itu, walaupun sebenarnya itu masih berkaitan ya, statement itu berkaitan dengan rumah makan babi Ambo tadi itu. Sempat nggak itu diapakan? Tindakan apa dan seterusnya gitu? Ya, secara nasional ya? Ya, kami membahas suku Minangnya aja Pak. Kalau Ya. masalah Ustadz Miftah itu yang bahas ya ulama Minang. Karena Oke. Nah, cuma itu aja Pak. Dinda Sapril yang Ambo tahu gitu. Iya. Terima kasih. Mengucapkan mungkin ya awak lebih bersinergi lagi lah dengan yang tokoh-tokoh yang lain, dan Ambo sih tidak, kalau bisa jangan ada lagi polemik-polemik membawa suku Minang. Minang ini adalah identik dengan halal Pak. Ya. Kalau di kampung tuh bukan babi, nama kondiek kalau salah. Kondiek itu masuk ke bumbu ya? Kondiek. Kalau masuk Solo Cilian. Cilia. Nah, iya kan? Ya, cuma itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Dinda Ardi Busra, Dusana Ambo Caniago. Oke, Dusana Solo Minang TV satu aja. Iya. Oke, Arisko loh anak. Budes, Selamat silakan. siang kameramen Ya. Putar. Silakan. Baik, Dusana Minang TV. Jadi dari Bundo Kito, dari Pak Zaref, dari Ustadz Kito narasumber, kemudian dari beberapa finalis yang hadir pada malam hari kita, bahwa yang pertama itu randang itu mempunyai filosofi, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua kata Bapak Zaref, apapun itu orang Minang itu punya apa namanya tuh? Harus punya jiwa kesabaran menyikapi sesuatu persoalan. Benar. Tidak dengan otot, Emosional. tapi dengan otak. Ya, gitu. ya, Nah, itulah intinya yang beliau Salah sampaikan. satu beliau katakan apa yang dilakukan oleh SMTV gini kan gitu. Iya, nah, salah Itu satu satu bentuk meredam emosi. apa yang kita lakukan diskusi publik itu gitu. Nah, kemudian dari Ustadz gitu, jadi kalau sepintas kalau kita karena menurut beliau GM itu bukan sekali itu membuat kontroversial. Memang gitu, kontroversial, nah ya. memang hobi mungkin ya ingin menjadi terkenal lah, mungkin banyak alasan gitu, tapi intinya Nambah subscribe-nya mungkin. dan yang pastinya kalau kita ikut terus mengecet inyo kayaknya samuju awak ya. Itu benar, ya. Jadi statement beliau yang tidak berfaedah kalau kita terus melayani berarti sama saja kita. Nah, bukan kita tidak merasa kita anang saya di harga diri kita di inyo itu tidak gitu. Nah, seperti yang sampaikan Pak Zaref, sabar. Nah, karena ada pihak hukum yang akan melakukan tindakan. ya. Betul. Oke, Budes, mungkin sangenek lagi kita ingin bertanya, tapi khusus ke Ustadz. Tadi Pak Zaref tadi lah mengecek sangenek tentang persoalan Halloween yang mempromosikan minuman beralkohol gratis, tapi dengan nama Muhammad dan bernama Maria. Kalau nyokecen yang bernama Safril masuk ke Halloween gratis keceknya, itu tidak ada orang peduli itu. Sanang Safril kan itu. Terkenal. Nama itu nama Pak Zaref Riyadi. Seluruh Indonesia gratis masuk aja. Nah, mungkin tidak ada masalah, kan gitu. Ustadz sebagai seorang ulama, karena antara dua kasus itu sebenarnya adalah kasus yang pada prinsipnya mirip. Kan? Dua-duanya menyinggung Islam. Dua-duanya menyinggung harkat. Dua-duanya menyinggung tentang apa yang kita anut gitu.
Kalau kasus yang pertama bertambah pula jo suku gitu, kan begitu ya kan? Nah, jadi Ustadz menurut pendapat Ustadz tentang kasus itu seperti apa gitu. Walaupun sebenarnya berita terakhir adalah 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ya Pak. Tapi kan kita tetap wajib untuk memberikan sebuah komentar-komentar yang pada prinsipnya nanti memberikan pemahaman kepada masyarakat. Satu, mungkin dengan tidak bertindak secara keras dan seterusnya. Terus yang kedua, tentu kita berharap tidak akan lahir lagi hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, jadi mohon kepada Ustadz sebagai seorang ulama yang berasal dari Sumatera Barat menyikapi sedikit tentang problem itu gitu. Yang baru muncul sekali dayung 2-3 pulau. Mirip. Silakan, masih Pak. berhubungan dengan ras. Sara ya Pak ya, Sara ya, suku, agama, dan ras. Oke, silakan Pak Ustaz. Terima kasih banyak Mama. Yang pertama, ada kata-kata dari Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka, kata Buya Hamka, kalau ada agamamu dihina, kalau ada nabimu dilecehkan, kalau ada Allah yang direndahkan, engkau diam saja, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Ya. Allahu Akbar. Nah itu, dan itu sangat-sangat mendunia kalimat itu ya. Ya. Jadi umat Islam itu mesti ada ghirah, mesti ada semangat. Tapi beda kalau yang diserang itu adalah pribadi gitu. Kalau pribadi kita yang diserang, Nabi mencontohkan patah gigi beliau, berdarah pelipis Nabi tidak marah. Nabi disiram dengan kotoran, Nabi dihina, dicaci maki. Ketika orang itu sakit, Nabi orang pertama yang melihat keadaannya. Ya. Tapi manakala Islam yang dihina, Allah yang dihina, Nabi marah. Tapi marah itu tentu tidak kita ekspresikan dengan kekerasan, tidak selalu ya. Tapi menunjukkan bahwa kita tidak suka, kita tidak senang, berubah raut wajah kita ketika ada orang yang bicara itu atau kita ketahui berita itu wajib. Itu menunjukkan ada iman dalam kalbu kita. Masya Allah. Nah itu yang pertama. Jadi mendapat berita-berita yang seperti tadi, umat Islam wajib marah, wajib tersinggung. Nah gitu. Bangkitkan roh. Untuk apa? Membela. Jadi begini, kalau apa bukti kan mencatut nama Rasulullah ya, Muhammad. Apa bukti cinta kita kepada seseorang? Kan ada begini, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tidak akan membela, maka tak akan dibiarkan seorang istri oleh suaminya. Orang ketika ada seorang suami mendengar nama istrinya dijelek-jelekkan orang, kenapa dia bisa membela sedemikian? Karena dia kenal, karena dia cinta, karena dia sayang. Kita begitu dianjurkan untuk mempelajari, membaca sirah nabawiyah, mengetahui Rasulullah itu kemuliaannya, keistimewaannya dari sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Untuk apa? Menanamkan kecintaan kita kepada Nabi. Kalau sudah cinta, lahirlah sayang. Kalau sudah sayang, apa bukti sayang? Tidak akan kita biarkan siapapun menyakiti beliau, menghina beliau, melecehkan beliau, dan lain sebagainya. Benar. Nah, itu yang pertama Mama. Dan kedua, tadi Mama sampaikan bahwa caranya Ustadz supaya orang-orang yang macam ko ndak ada di kemudian hari. Nah, sebetulnya sampai hari kiamat Mama, ndak akan bisa kita menghilangkan orang-orang yang seperti itu. Nah, ketika ada Musa, ada Fir'aun, ketika ada Ibrahim, ada Namrud namanya, ada Haman, ketika ada Rasulullah, ada Abu Jahal, Abu Lahab.
zaman bertukar, musim berganti, sabananya isi dunia itu aja. Ada Musanya, ada Firaunnya, ada Muhammadnya, ada Abu Jahalnya, abu-abu yang lain, tapi tidak Abu Syahid Saniago ya. Insyaallah yang satu aman. Masya Allah. Nah, jadi tugas kita kini bukan menghilangkan, karena tidak akan hilang sampai hari kiamat. Allah akan terus menguji manusia itu yang elok-elok dengan keburukan. Yang perlu kita tingkatkan ke depan adalah membentengi diri kita, membentengi masyarakat kita, terutama bana anak cucu kamanakan kita Minangkabau. Untuk apa? Supaya indah, apa namanya tuh, ndak rapuh. Maka masuk anak-anak awak ke pondok-pondok pesantren supaya akidahnya lurus, akidahnya bana. Iku ada orang saketik saja dapat masalah langsung pakai jimat. Contoh, mudah-mudahan Pak Ziko ada yang pakai jimat ya. Insyaallah. Ibu-ibu pun macam tu ndaknya. Kalian tak ada ibu-ibu pakai jimat? Tidak aman ya. Alhamdulillah. Nah, kalau ada berarti tak bukan buang itu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi ketika akidahnya kuat, akidahnya lurus, kedekatannya dengan Allah tu mantap, cintanya kepada Nabi luar biasa, iko anjing menggonggong kafilah berlari. Jadi muncul bana yang macam-macam iko. Yang pertama jaleh tadi yo, awak harus marah, awak harus menunjukkan ketidaksukaan awak. Nah, tentu perjuangan kita untuk menolak itu tentu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Nah, jadi pandangan kami mungkin seperti itu Mama. Jadi mudah-mudahan singgo iko kate mencari fenomena-fenomena yang macam iko, semakin basumange kita untuk mendidik anak-anak cucu kamanakan kita di Minangkabau khususnya untuk masuk ke sekolah-sekolah agama. Nah, barangkali itu Mama yang dapat disampaikan. Oke, terima kasih Ustaz. Ustaz, awak Sonta Bodes. Ustaz kita yang dari Pasaman, Ustaz apa tadi? Ustaz Daud Al-Bukhari SPD. Ustaz Daud Al-Bukhari, pingin komentar seketik Pak Ustaz sebelum kita tutup dari berbagai macam perbincangan. Beko kita lanjut dengan Pak Zareb, closing Pak Zareb sama Bunda Hajah Elmawati sebelum kita tutup dialog publik itu gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai tokoh masyarakat dan ambo hormati dan ambo muliakan. Bil khusus untuk kakanda host Karni Ilyas Kota Batam. Oh, lain namanya. Terima kasih banyak di akhir kesempatan. Jadi sebagai seorang anak rantau Minang dan juga sebagai salah seorang dai yang berasal dan berdarah Minang, ambo ingin menanggapi masalah randang tadi ya. Perlu diketahui untuk saudara-saudara kami yang berada dimanapun, wabil khusus di Jakarta, tolong sekali-sekali datang ke Kota Batam. Untuk apa? Tengoklah di Batam betapa banyak rumah makan dan restoran B2. Betul. Tapi mereka tetap menghormati, menghargai ras, suku dan juga adat istiadat. Benar. Sehingga tidak ada orang Minang satu orang pun yang komentar dan komplain kalau berdiri restoran B2. Iya. Betul enggak? Betul. Para banyaknya di Batam. Disitulah timbulnya
Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi yang selama ikut dikumandangkan, yang dibesar-besarkan itu sebetulnya bukan harus mengambil nama orang lain. Jadi yang perlu kamu sampaikan dan pertama, dengan adanya restoran Randang Babi tadi, maka berarti orang tu bermaksud dengan sengaja merusak citra restoran Minang. Yang selama itu seluruh dunia tahu kalau restoran Minang pasti seluruhnya halal, wajib hukumnya. Bahkan aku pernah membaca salah satu polling dibuat dek apa namanya tuh best makanan 50 makanan terfavorit di dunia. Dari polling tuh rupanya yang di peringkat pertama adalah randang yang berasal dari ranah Minang. Masya Allah. Alhamdulillah. Nomor 1 terbaik di dunia, bukan di Indonesia. Nah, maka yang pertama, dengan adanya restoran yang membuat-buat macam tadi, apa nama restorannya? Babi Ambo. Babi Ambo pula tuh. La ilaha illallah. Berarti ini merusak citra restoran Minang yang identik dengan halal. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua tentunya kita pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kepolisian, pihak yang berwajib, karena kita dengar polisi di Jakarta dengan cepat dan bertindak tegas untuk memproses restoran tadi. Cuman yang terakhir, tentu kita tidak mau fenomena-fenomena seperti ini cuman hanya diproses tetapi ujung-ujungnya minta maaf dan tidak ada efek jera terhadap yang lain. Betul. Serupa dengan kasus yang menimpa Ustadz kita. Diserang. Beliau bukan lagi Ustadz yang pertama diserang. Dulu ada Syekh Ali Jaber, ada Ustadz-Ustadz lain. Tapi berakhir hanya dengan minta maaf, kalau ndak disabui orang gilo. Selesai. Jadi kita ingin ke depannya, wabil khusus pemerintah DKI Jakarta, jangan biarkan restoran-restoran yang serupa itu merusak citra rumah makan orang Minang. Mungkin itu saja Mama yang dapat Ambo sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya orang Minang semakin lebih hati-hati lagi dan lebih kompak lagi di dalam masalah-masalah yang fenomena serupa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Kita terima kasih Ustadz yang telah memberikan sebuah statement yang luar biasa, di mana ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian ya Pak Zarif ya, karena dengan cepat melakukan tindakan yang sangat dengan sesegera mungkin, sehingga bisa meredam perpecahan lebih dalam antara warga negara Indonesia tersebut. Di sana Sahabat Minang TV Sadonya hampir berakhir dialog kita, tapi 2 statement terakhir kita minta kepada Pak Zarif sebagai closing statement sehubungan dengan judul kita hari ini sebagai orang tua, orang awak yang ada di Kota Batam. Baik, Sabril. Pertama, yang tidak boleh tadi Pak Ustadz lah beri dasar gitu. Betul. Kalau sedang berang tuh nampakan berang. Ya, tidak usuruan berang lah. Tapi berang tuh dikendalikan. Jadi nampakan tapi dikendalikan. Kalau tidak nampak berang, tidak tahu orang masuk berang mah. Aku perlu tapi meja. Tapi kalau jam meja awak Pak. Tapi kalau dakek nak buka orang tapuk sekali sekali. Ya itu yang pertama. Kedua, memang harus ada kendali dan kemudian memang harus ada upaya. Ambo tertarik yang disampaikan Ustaz yang terakhir. Harus ada usaha masyarakat Minang untuk mengokohkan, untuk membendung pengaruh budaya-budaya lain. Walaupun zaman berubah, situasi berbeda. Memang apa yang dikhawatirkan orang-orang tua dulu, kejadianlah kalian nanti. Sebetulnya itulah awak rason gini. Di awak pun kejadianlah generasi sesudah awak nanti. Bahasa puan Jawa saya nak ngerti lah. Tidak tahu je lah mana mama, mana bapak.
Mano udah baca Roma mengecek ke orang tua, mengecek sama gadang kanan ketek. Itu nggak ada pakai deh. Jadi seperti yang saya sampaikan dari raso di pariso itu lah hilang. Kini tidak aneh lah kalau awak tengok di kampung awak sendiri pun kalau orang gotong royong lah payah majak orang gotong royong. Dulu orang dia tahu bicara baik. Kini lo lagi makan lagi tidak mau baik. Nah itu kondisi-kondisi yang memang harus kita siasati. Ayolah kita bersama-sama, apakah perlu misalnya di Batam perlu dibikin diskusi budaya Minang atau pusat diskusi budaya Minang. SMTV siap untuk Nah itu mungkin perlu untuk bisa disosialisasikan sehingga awak masih bisa merasakan generasi-generasi yang kini masih mau mendekatkan dirinya kepada adat istiadat Minangkabau. So kini banyak orang yang mau mengaku Minangkabau tapi ini tak paham Minangkabau itu apa. Nanti itu akan merusak dengan sendirinya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak Tafil yang ingin garis bawahi harus ada usaha masyarakat dimanapun dalam satu kelompok yang tetap membudayakan adat istiadat Minangkabau itu. Insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hajah Elmawati, closing statement sebagai Bunda Kanduang. Terima kasih Pak Host dan Ibu Host yang cantik. Yang manis bukannya cantik. Kalau namanya lah manis. Jadi kalau dress manis itu namanya, jadi kok yang paling cantik. Iya. Karena ini memang surang ya. Iya. Bos kami semang surang produksi ya. Pertama bangga dengan SMTV yang telah mengangkat beberapa topik yang sangat luar biasa, dan pada hari itu topik yang sebetulnya sudah lama kita nantikan. Apa sih reaksi kita gitu terhadap hal-hal yang meresahkan, membuat kita terluka, membuat kita yang peduli dengan NKRI, tapi ada tangan-tangan yang ingin mencabik-cabik NKRI. Betul. Jadi kita merasa sedih, merasa sakit hati. Ya alhamdulillah SMTV menyediakan waktu, tempat kita berdialog, menyampaikan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh kita, bahwa kita tidak diam. Yang jelas kita bisa menyuarakan suara hati kita, bahwa kita marah. Betul. Jadi kata Ustadz tadi, marah kita jangan kita simpan, tapi kita salurkan dengan cara yang bijaksana. Dan harapan kita dari Batam untuk tokoh-tokoh Minang di luar sana, terutama yang ada di Jakarta, yang suaranya mungkin lebih didengar daripada kita. Kalau kita yang di bawah mungkin didengar orang di Batam saja. Tapi kalau tokoh-tokoh Minang yang ada di Jakarta sana, mungkin kalau mereka sedikit bicara, itu mereka lebih didengar. Dan tolonglah suarakan apa yang juga merupakan suara dari masyarakat Minang yang yang identik dengan Islam. Oke, betul. Jadi jangan ada lagi tangan-tangan usil ataupun mulut-mulut usil ataupun orang-orang jahil yang ingin mencabik-cabik NKRI dengan tujuan mungkin mencari profit atau tujuan politik atau tujuan apapun lah tujuannya. Kita berharap tokoh-tokoh Minang bisa mensiasatinya, bisa menyuarakan suara-suara dari orang-orang bawah seperti kita yang rakyat negara itu. Terhadap orang-orang Minang sendiri, cobalah kita merawat budaya kita. Betul. Warisan leluhur nenek moyang kita, mungkin warisan yang berupa benda dan warisan yang juga bukan berupa benda, merupakan adat istiadat, seni budaya, kemudian juga kuliner-kuliner kita. Jangan sampai lagi ada yang mengaku
kuliner kita dengan memberikan label yang tidak halal, seperti babi ambo tadi yang dikatakan randang babi. Dan Gundukan Duang Batam sudah berkali-kali melestarikannya melalui kita berapa kali mengadakan festival marandang, bahkan kita pernah melakukan festival Malamang dan mencetak rekor muri. Dan itu mudah-mudahan kita semua selalu bisa melestarikan adat, seni, budaya, warisan leluhur kita Minangkabau. Insyaallah. Mungkin seketik aku ingin minta izin ke Pak Host dan Ibu Host, Ambo hadir bukan sebagai sekretaris ataupun pengurus apapun yang namanya dari Gundukan Duang, tapi Ambo hadir adalah sebagai padusi orang Minangkabau yang dipanggil Gundukan Duang. Jadi Ambo tidak ingin menyatakan mengatasnamakan pengurus Gundukan Duang. Tapi yang hadir sebagai perempuan yang berasal dari Minang yang disebut Gundukan Duang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama Solo Minang TV satunya menjawab, kami SMTV menjawab apa yang disampaikan oleh Bunda Elma, Pak Zareb dan Pak Ustadz. Alhamdulillah pimpinan redaksi setiap hari Senin malam kita ada ngopi Suara Minang Baradai. Kajian ada ya. Pada saat itu kita melakukan kajian-kajian adat. Insya Allah setiap hari Senin jam 8 malam Dulsana Suara Minang TV ingin mengkaji adat secara berkelanjutan, insya Allah akan hadir di setiap jam 8 malam. Betul Pak Memret? Makanya Dulsana Minang TV aktifkan lonceng di YouTube, itu pemberitahuan akan muncul. Oke, Dulsana ada ke dibaca atau Pak? Iya, betul Bundo. Terima kasih Bundo sudah hadir mewakili Padusi Minang. Jadi memang kita beberapa kali mengadakan festival Marandang, Malape, Malamang. Nah itu kan terbatas Corona Batak, kita tidak mengadakan kegiatan. Mungkin next ya Bundo ya, akan ada lagi, tunggu kegiatan-kegiatan Gundukan Duang nantinya di Kota Batam. Iya, di dalam rangka melestarikan budaya yang ada di Kota Batam. Iya. Sebenarnya lah banyak juga tadi Pak yang hadir dari YouTube tadi dari Banten. Banten. Kemudian tadi dari Bekasi juga ada hadir. Kemudian Uni Adel, Marandang Basamo gitu Bundo. Sangko kok umroh Basamo gitu bilang. Kita kan Marandang Basamo gitu Bundo. Kemudian Uni Adel ini juga beliau juga salah satu sponsornya, sangat mensupport kegiatan SMTV. Kemudian ada dari Muhammad Mursal Naiman Jempol. Kemudian dari Durga hadir Pak Zareb. Nah Durga hadir malam ke Pak Zareb. Saya tahu Pak Ros Durga tuh durian gadang. Oh kampung. Tadi Wak makan durian loh. Pindah wajah. Nggak usah sampaikan, nggak usah. Tadi lang. Tapi yang pastinya tadi banyak sekali dari Bekasi, dari Banten, dari luar Kota Batam yang menyaksikan siaran kita pada malam hari kita itu. Dan penonton kita pun luar biasa sekali. Nah, jadi Pak Host mengingat waktu sudah semakin larut, butuh gitu juga mau istirahat. Oke, bersama Suara Minang TV saudara, telah berakhir dialog publik SMTV dengan tema polemik randang babi yang memang sengaja kita angkat. Seperti yang sering kami sampaikan bersama host Budes Manis, SMKV kami punya visi adalah tidak hanya datang minum terus pulang, tidak hanya datang beli makan terus pulang, tapi kami mempunyai suatu visi di SMKP sampai berkumpul gitu, sampai kita berdiskusi, sampai kita mencurahkan hati dan perasaan kita, akan lahir hal-hal yang produktif enaknya untuk kemaslahatan umat, khususnya warga Minang yang ada di Kota Batam. Baik itu persoalan sosial,
persoalan ekonomi, dan kita tidak haram berbicara politik juga di SMKV. Nah, untuk itu di sana Suara Minang TV sadanya tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Al Ustadz, 2 orang Ustadz kebanggaan Sumatera Barat, Ustadz Syahid Caniago, mohon maaf satu lagi ya, awal lupa, Daud Al-Bukhari, Ustadz Daud Al-Bukhari SPDI dari Pasaman. Terus Pasaman Barat, terima kasih banyak kepada kedua orang ustadz kita warga yang Segulung itu Pak host. Enggak Sekupang deh. Enggak, Segulung. Tapi ini mama di Sekupang gitu. Iya. Oh, iya. Dia enggak bawa ustadz di mana, tapi mamanya di Sekupang gitu. Oke, terima kasih banyak juga kepada Pak Zarep yang telah hadir sebagai warga Batam yang cukup senior, berasal dari Sumatera Barat. Walaupun nanti Beko Budes akan sambung, beliau pernah menjadi ketua Konjong Limo dan segala macam. Budes gue kalau lah berbicara Pekumbu itu semangatnya luar biasa. Tapi tidak ada masalah karena memang itulah Sumatera Barat itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Zarep atas menyediakan waktu kepada kami. Semoga Bapak tetap sehat, menikmati dengan sangat fun bersama keluarga masa pensiun, sehingga kesehatan yang paripurna untuk apa selalu ada naknya. Amin. Kepada Bunda kita, Bunda Hajah Elmawati, terima kasih banyak Bunda yang telah memaparkan yang sangat luar biasa, yang mungkin di sana SMKV yang hadir di Siko hari itu, termasuk yang ada di rumah yang tidak benar-benar tahu filosofi dan sejarah ya kandungan nilai adat terhadap rendang itu. Selama itu kita hanya berpikir rendang hanya sebuah makanan tradisional Sumatera Barat, tapi tidak pernah terpikir bagi kita rendang itu mempunyai kandungan nilai yang sangat luar biasa. Salam hormat untuk Bunda yang telah memberi pemahaman kepada kami, generasi-generasi, dan insya Allah generasi muda-muda kita yang ada di Kota Batam ataupun di mana saja di tanah rantau yang bisa mendengar, bisa memahami sebenarnya rendang bukan hanya sebuah makanan, tapi mempunyai kandungan filosofi yang sangat luar biasa, dan itu dijunjung tinggi oleh adat istiadat Minangkabau itu sendiri. Oke, Budes, lah berakhir acara kita, tentu kita semangatnya pas ke terpesona aja deh, itu semangat lagi. Rasa-rasa hari itu juga ya cara awal. Yang terpesona tuh Ibu ada tuh. Ada ibu negara berarti. Ibu negara cerita kan. Terima kasih kepada bunda-bunda tiban baru ya yang telah hadir. Nah, itu bunda-bunda setia. Setelah kita tutup, itu pasti karaoke Bu. Itulah santianya. Oke, Pak Zarep, sekedar informasi, kafe kita memang yang hadir adalah orang tua-tua selama. Jadi ya Pak besok sudah semaisa nak mengopi kemarilah. Tidak perlu Pak ragu nak doge anak-anak gadis-gadis kau Pak. Insyaallah memang memang diuntukkan untuk anak tua-tua. Enak. Ada anak gadis kan tidak masalah, Tidak masalah. Cuci mata. Lain. Enggak lah, penyegaran, namanya penyegaran. Yang lain lah. Ustaz. Oke, di sana Suara Minang TV sadanya, terima kasih banyak atas perhatian di sana. Silakan Bu Des. Baik, di sana Setia Minang TV, terima kasih 2 jam tak terasa waktu ya, dan terima kasih untuk penonton setia kami yang sudah mengikuti terus Suara Minang TV, dan tunggu program-program berikutnya yang akan ditampilkan oleh Suara Minang TV. Dan kami selaku host pada malam hari ini, saya Desmanis dan Safril Yubahar. Sebelum kita tutup, lupa tadi. Enggak, terima kasih gitu kau udah gitu tadi. Iya, itu pasti nanti kita sampaikan. Jadi udah Johannes, makasih banyak dan makasih banyak Pak Ardi, Pak Is dengan teman-teman yang telah hadir di SMKV untuk berdiskusi tentang dialog publik itu hari itu. Lanjut. Tapi kakaknya berang deh mama, terpaksa ulang banyak. Jadi kami berdua mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir, Bunda, Bapak Zarep, Ustadz, dan para penalis pada malam hari ini. Terima kasih, dan kepada seluruh penonton kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, salah sikap dalam perbuatan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai bertemu kembali di besok malam di kajian adat. Ya. Dan terakhir kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam.